Nah ini ya teman-teman, kalau ada yang teman-teman bertanya bentuk singkalnya dibikin seperti apa. Nah jadi seperti ini, jadi hampir seperempat lingkaran gitu. Kita gabungkan kiri kanannya, model kayak tombak gini ya. Nah, jadi nanti dia otomatis tanah itu akan terbuang ke kiri dan ke kanan untuk membuat paritnya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ya, teman-teman kemarin yang ada yang bertanya singkalnya dibikin seperti apa, seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmut. Selamat siang ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, sehat selalu ya teman-teman. Semoga senantiasa penuh keberkahan dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Siang hari ini kami coba tengok lokasi lahan yang sedang diproses rotari ya teman-teman. Nah, lahan yang di sini dekat dengan lokasi lahan yang kami tanamin durian, tapi yang masih kecil-kecil, cuma beda lokasi ya. Jenis tanahnya beda. Jadi daerah kami itu seperti ini teman-teman. Kadang di daerah sebelah sana gitu tanahnya hitam. Nanti sebelah sana yang dekat kami tanami durian yang kecil-kecil itu hitam. Nanti yang sebelah sini merah tanahnya, seperti yang dekat dengan lokasi tanaman durian kami yang sudah berbuah yang gede-gede itu tanahnya juga merah seperti ini. Jadi modelnya seperti itu di daerah kami teman-teman. Satu desa gitu, sebelah desa hitam, sebelah desa merah, nanti sampingnya lagi merah, sampingnya lagi hitam. Modelnya kayak gitu. Ada yang liat, ada yang lempung, ada yang semi gerbek bahasanya kalau di sini. Di tanahnya seperti ini. Nah, untuk yang di lahan di sini nanti ini kami akan proses tanamnya dengan sistem perlakuan layaknya tanah merah yang ada di lahan kebun kami yang ada di durian itu ya. Jadi jenis tanah yang seperti itu arang sekamnya nggak kami tebar secara menyeluruh, beda dengan tanah yang hitam. Di petak-petak kami yang tanahnya hitam lihat lempung itu nanti arang sekamnya akan kami tebar secara menyeluruh kemudian dirotari. Tapi kalau untuk tanah-tanah yang tanah semu merah atau tanah gesek seperti ini ya, nah, modelnya lembut ya, ini lembut tapi tidak selembut yang ini teman-teman, tidak selembut yang di tanah dekat durian yang kebun kami yang sudah berbuah itu, tapi ya ini termasuk sudah lembut, bagus ini. Nah, tanah-tanah yang seperti ini karena istilahnya tanahnya itu sudah gembur, sudah ngerokos, untuk menghemat pemakaian arang sekamnya itu nanti kami tidak akan menebar secara merata ke seluruh lahan ya, karena kalau ditebar secara menyeluruh ya masalahnya sih nggak ada, masalahnya hanya ngabisin duit gitu aja teman-teman. Masalahnya hanya ngabisin duit. Jadi makanya tanah yang sudah gembur tidak akan kami tambah secara banyak-banyak ya untuk arang sekamnya. Tapi kalau untuk yang tanah lempung, yang liat itu kayak gitu akan kami kasih arang sekam banyak-banyak dengan tujuan supaya tanahnya semakin gembur. Karena tanah yang keras ya, yang keras gitu, yang bentuknya bongkahan-bongkahan itu kalau tidak kita kasih arang sekam banyak-banyak maka dia akan kondisinya akan lengket teman-teman ya. Tapi kalau tanah-tanah yang sudah mawur seperti ini itu dengan pemberian arang sekamnya khusus di lubang tanamnya saja nanti insya Allah sudah cukup lah, sudah cukup bagus nanti hasilnya, karena nutrisinya kita fokuskan di tempat hidupnya saja. Tapi kalau yang tanah liat seperti tadi yang kami ceritakan
dia harus kita tebar secara merata terlebih dahulu, kemudian kita rotari supaya tingkat kegemburan tanahnya itu bisa semakin maksimal. Nah, nanti prosesnya tahapannya seperti apa? Jadi di sini nanti akan kita lakukan proses rotari dulu. Nah, ini kita tanya-tanya langsung sama komandannya yang mengawal di lokasi lapangan. Bagaimana? Assalamualaikum Om, sehat? Alhamdulillah. Ini jenis lahan yang di sini nih hampir mirip dengan yang di lokasi kebun durian ini, Om? Ya betul. Ini kalau lama gak kena hujan langsung kerasnya minta ampun. Ya. Tapi kalau kena hujan langsung maur ya, kayak maur. Di maur karakternya seperti ini. Ini berarti prosesnya apa saja Om dari awal, Om? Ini dari awal kita melakukan pembajakan dulu. Ya. Untuk apa namanya istilahnya? Bikin tanah yang keras-keras. Diongkrak ya bahasanya kalau orang Jawa ya. Diongkrak itu. Itu nanti terus dirotari ini. Habis rotari baru kita main dulu. Ya. Jadi kalau yang lahan sini perlu diluku dulu ya. Enggak kayak yang di dekat kebun durian, kan kebun durian kemarin nggak perlu diluku kayaknya. Enggak, yang itu karena emang pas kondisinya pas ngepasi pas habis penghujan kan. Iya. Di tanahnya lembut ya. Iya. Lembut. Oh iya. Karena di sini berhubung kemarin hujan tapi telat proses rotarinya, jadi rotarinya bagi-bagi lokasi soalnya ya teman-teman. Nah, ini terpaksa kemarin di traktor dulu ya Om. Traktor dulu ya. Yang di sini kok nggak di John Deere sekalian? Medan. Medannya yang susah. Iya, jadi seperti ini teman-teman. Tidak semua lahan itu bisa kita lakukan penjoderan ya. Ya, tidak semua lahan. Jadi ada kalanya lahan-lahan yang di dekat jalan gitu aksesnya enak bisa kita lakukan penjonderan, tapi kalau untuk lahan yang aksesnya untuk masuk ke lokasi itu tidak ada, ya mau nggak mau harus kita menggunakan alat bajak yang lebih kecil, yaitu traktor, atau bisa langsung menggunakan rotari juga bisa, rotari singkal yang kecil. Jadi singkalnya kita rubah. Nanti kalau sudah dibajak seperti ini di rotari, nanti tinggal dilakukan proses persiapan penaburan pupuk. Nanti pupuk yang akan ditebar setelah ini prosesnya apa? Tebar pupuk Om? Pupuk kimia untuk pupuk dasar ya. Pupuk dasar ya. Iya. Kimia ada apa saja kemarin? Ponska, terus SP36. Ya, nanti tabur dulu juga ya. Ini soalnya lokasi persawahan ini. Untuk kohenya itu bisa diaplikasi nanti bareng dengan proses penanaman. Kayak itu kalau memang kohenya sudah siap, tapi kalau kohenya belum siap ya nanti disusulkan juga nggak masalah. Intinya ketika musim hujan tiba, semua pupuk sudah masuk ke dalam tanah teman-teman ya, supaya tanaman kita nanti bisa tumbuh maksimal. Terus untuk ini berarti arang sekamnya nanti cukup dimasukkan ke lubang kowaknya. Penanaman pas biji katak yang mau ditanam ya nanti ya. Oh iya. Jadi yang di lokasi sini hampir mirip karakternya dengan tanah yang di daerah kami yang dekat kebun teman-teman, yang merah itu. Jadi kalau di sini tidak diberikan arang sekam, jenis tanah seperti ini biasanya itu kasusnya apa? Oleng-olengan Om? Oleng-olengan itu. Nah, kalau di tempat kami itu istilahnya oleng-olengan, atau bahasa kerennya di dunia luka dalam. Luka dalam. Kalau di dunia perpurangan itu ya luka dalam, atau ada juga yang kena cacarain bentol-bentol itu ya Om. Bentol-bentol. Nah, pengalaman kami di beberapa tahun ini untuk tanam porang, ketika menjumpai tanah-tanah yang jenisnya seperti ini, ya mungkin tidak semua jenis tanah merah saja ya, tanah lempung liat pun, atau tanah hitam yang kondisi kandungan unsur-unsur hara mikro, makro, dan berbagai jenis penyakit yang ada di dalam tanahnya itu, entah mungkin asamnya yang tinggi ya, atau hal-hal lain lah ya yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, itu nanti akan membuat tanaman porang kita jadi kurang maksimal. Nah, pengalaman kami di beberapa tahun ini di tanah-tanah yang hitam hampir minim sekali ada penyakit luka dalam ataupun cacar air. Tapi kalau yang di tanah merah memang biasanya seringnya kayak gitu. Nah, dengan cara pemberian arang sekam sembuh total Om ya? Alhamdulillah, kemarin yang ada beberapa, kita kan beberapa kali ya kita itu riset kan. Iya. Sebelum kita riset itu ya hasil riset kita membuktikan kalau emang sekam itu sangat membantu. Iya. Arang sekam sangat membantu untuk menanggulangi munculnya penyakit oleng-olengan tadi ya.
oleng-olengan, terus kemudian ya cacar air itu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman semuanya yang juga berbudidaya tanaman warang hasilnya bisa lebih maksimal di musim tahun ini, tentunya dengan berbagai macam cara ya. Jadi bebas semuanya, teman-teman mempunyai teknis dan cara yang maksimal yang menurut teman-teman semuanya bagus, silahkan monggo diaplikasi di lahan masing-masing, karena tiap-tiap lahan itu beda-beda karakternya teman-teman. Ya seperti daerah kami ini tadi yang saya ceritakan, ini desa, samping sana desa itu tanahnya hitam lempung liat, sebelah sini yang sebelah jati ini, pohon jati selang 2 petak 3 petak sudah lihat lagi. Nanti ke sana yang tinggi-tinggi, dataran tinggi sana dekat kebun kami yang ada duriannya yang masih kecil-kecil itu lihat lagi. Jadi seperti ini teman-teman, satu desa saja bisa berbeda-beda, apalagi kalau kita beda desa, beda kecamatan, beda kabupaten, bahkan beda kota. Tentunya di daerah kami ini di Jawa Tengah, mungkin dengan Jawa Timur, Jawa Barat dan lain sebagainya, daerah-daerah luar Jawa, hasilnya tentunya akan berbeda terkait dengan kondisi lahan yang berbeda. Artinya apa teman-teman? Apa yang kami aplikasikan di daerah kami ini belum tentu ketika diaplikasi di tempat teman-teman yang lain hasilnya bisa bagus ya. Karena ya tadi mempertimbangkan kondisi geografisnya, terus karakter tanahnya, kondisi ini kesuburan lahannya juga, jadi beda-beda. Tapi minimal ya kurang lebih hampir mendekati sama lah ketika kita masih sama-sama di daerah Pulau Jawa gini. Mungkin kalau di luar Jawa seperti di daerah Sulawesi gitu kadang beda, karena di daerah Sulawesi itu kandungan unsur Fe-nya kalau nggak salah itu tinggi sekali di sana teman-teman. Nah kayak gitu kan setiap daerah akan beda perlakuannya. Jadi yang pasti kalau pupuk organik, kita bicara organik, insya Allah kalau organik itu diaplikasikan dimanapun, di lahan bentuk apapun, insya Allah dia bisa oke. Tapi kalau maaf ini untuk jenis pupuk yang kimia, mungkin untuk daerah-daerah tertentu yang lahannya beda kondisinya, kemudian kandungan unsur hara yang sudah tersimpan di dalam tanahnya itu juga kita nggak tahu ya satu persatu seberapa kondisinya, itu harus dites lab dulu. Tapi insya Allah selama kondisi pH-nya cukup aman di antara 6-7, kemudian penataan bedengannya bagus, tanahnya dibikin segembur mungkin, unsur haranya kita cukupi baik mikro makronya, kemudian perawatan kita stabil rutin, insya Allah tanaman porang kita akan bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, oke teman-teman, ini sementara bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood di lahan petak yang sedang kita proses untuk pembuatan bedengan rotari. Kemudian nanti besok mulai lanjut penebaran pupuk dasar, dan insya Allah bulan Agustus ini ada yang sudah mulai kita tanam, kita cicil lah ya, kita tanam dilanjut sampai September. Mudah-mudahan September sudah selesai tanam semua, tapi kalau tidak selesai ya kita lanjut di bulan Oktober. Oke ya teman-teman, semoga bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood di hari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan tambahan wawasan dan pengalaman untuk kita bersama. Semoga teman-teman yang berbudidaya tanaman porang di musim tanam tahun ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan tentunya semoga nanti hasilnya bisa lebih maksimal di tahun-tahun yang sebelumnya. Oke, sip. Terima kasih ya teman-teman atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.